Oke guys, jadi hari ini gue pengen compare ya. Jadi ini adalah Toyota Rush atau Terios yang udah leading start stop engine, yang bisa mati sendiri juga mesinnya. Nah ini sekarang kita akan reset. Udah ke reset ya, 00. Nah ini kita reset lagi. Bisa nggak nih? Tadi sempet. Nah udah ya, 0 ya. Oke, terus KM nya per liternya juga 0. Avega kita reset lagi, 00 semua ya guys. Jadi udah 0. Nah kita sekarang akan jalan ke peak ya, untuk compare bensinnya guys. Perbedaan dari pakai idling start stop engine sama tidak ya. Jadi ini gue mau jalan pergi dulu. Rata-rata gue bawa akan 80 sampai 100 km per jam. Kira-kira bedanya jauh nggak sih sama pakai idling start stop engine-nya nih, yang bisa mati sendiri gitu mesinnya loh guys. Nah nanti kita lihat perbedaan yang kira-kira jauh apa enggak. Irit bensinnya nanti kita lihat di AVG nya ya guys ya, kira-kira jauh enggak. Oke, nah kita akan jalan dulu. Oh ya guys, gue mau infoin sedikit. Kalau ini AC nya on ya guys, dan suhu AC on dan belakang juga on. Jadi kita akan samakan semua suhu mobilnya, tetap AC menyala. Terus satu lagi, untuk barang-barang yang kita bawa itu juga sama, supaya nanti bisa hasilnya bisa dicek ya, kira-kira perbandingan jauh nggak gitu. Cuman nanti mau isi bensin dulu sih, tapi isinya gue nggak penuh-penuh banget, takutnya kan nanti juga mengaruh ya dari berat mobilnya isi bensin itu. Jadi paling nanti gue isi paling sekitar 200.000 aja, supaya nanti pas pulang sama perginya bisa kelihatan perbandingannya aja sih. Itu aja guys. Oke guys, jadi di sini gue mau isi bensin dulu ya. Kita isi sel. Wah sekarang sel harganya ya 3990 ya. 13.990 seliternya nih guys. Naik. Iya kayaknya naik ya. Oke deh, kita isi dulu 20.000 karena kita perjalanannya mau ke peak dari Duren Sawit. Nah biar bensinnya kelihatan nih perbandingannya guys. Oke, sudah sampai. Kita matikan dulu AC nya. Halo guys, jadi gue udah isi bensin 200.000 ya. Tuh naiknya lumayan ya kalau di Toyota Rush ya. Dari sisa 3 kotak sekarang naik jadi 3 kotak lagi. Jadi totalnya berapa tuh? 6 ya. 6 kotak guys. Isi 300.000 dapatnya 200.000 lagi. Tuh dapatnya 14,29 liter guys. Lumayan lah ya. Hampir 15 liter dapatnya guys. Oke, sekarang kita akan lanjutin perjalanan lagi. Jadi start stop engine tetap kita offin. Terus AC tetap 1. Bawa seperti biasa, standar aja, tidak ngebut-ngebut ya. Santai-santai aja. Perjalanan ke peak Pandai Indah Kapuk. Oke guys, jadi sekarang gua udah keluar tol ala ke peak ya guys ya. Nah, udah Nel, dikit lagi Nel. Kita mau ke Kokoho dulu. Nah nanti dari situ kita cek bensinnya berapa. Oke guys, jadi udah sampai di peak 2 ya guys ya. Aduh, ini kenapa gelap sekali? Jelas gak ya? Nah, ini sekarang konsumsi BBM-nya tuh jalannya udah 42,9 km ya guys ya dari rumah. Tuh. Ya, tidak pakai idling start stop engine ya guys, 0000 semua. Tuh, tidak ada ya guys. Oke. AVG dapat 17,5 guys. Gila nggak tuh? 1 liter 17,5. Gila nih mobil, irit abis. Kalau kita bawanya di bawah 3.000 terus ya guys. Ini iritnya nggak kalah sama mobil gue yang Brio loh guys. Brio gue juga manual sih, nggak kalah, serius. Ini mobil kalau dibawanya santai-santai di bawah 3.000 ya. Ini Toyota Rush irit beneran. Mobil gue semuanya standar, nggak ada yang dimodifikasi tapi ya, semuanya standar. Oke.
Nah, sekarang kita reset lagi ya guys, untuk nanti buat arah baliknya. Jadi gua reset sekarang dulu. Nah, udah 00 ya. Hanya kita reset 00 00. Oke. Nanti kita lanjut lagi guys. Oke guys, jadi gue sekarang mau set ulang lagi ya, karena gue bisa ngiter-ngiter juga dari pick. Jadi ini kita semua di nolin, nol semua, 0 semua ya guys. Nah sekarang kita akan tes jalan, kita nyalain idling start stop engine-nya. Nah yang kuning-kuningnya sudah hilang. Oke, kita mulai dari sekarang ya guys ya, sambil kita jalan. Oke, kira-kira nih guys, perbandingannya jauh nggak ya? Nah, sekarang gue mau arah balik ke rumah. Kita nyalakan idling start stop engine-nya ya guys ya, yang bisa mati sendiri nih mesinnya nih guys. Tadi kan kalau kita nyalain terus, dari rumah gua kan Buaran ya, Duren Sawit ya, sampai peak itu kurang lebih dapatnya 17,5. Itu kena lampu merah segala, ada macet-macetnya sedikit juga. Itu pas siang hari guys. Nah sekarang pas malam hari. Ini idling start stop engine-nya sudah beraktif ya guys ya, sudah nyala nih. Kode warna hijaunya udah muncul tuh A. Oke. Oke, jadi udah nyampe Pancoran, ternyata lumayan padat ya jalanannya ya guys. Nah, ini kita belum berhenti total, jadi mesinnya tidak akan mati. Kecuali kalau kita nanti udah berhenti total, itu mesinnya akan mati. Nah, nanti akan gua shoot ketika kalau emang bener-bener ada di lampu merah ya guys. Kalau di jalanan kayak gini, udah pasti kita nggak bisa berhenti total, karena mobil depan juga tidak berhenti. Oke, jadi gue sekarang udah sampai di Jatinegara guys. Nah sekarang posisinya kena lampu merah ya, tapi udah hijau lagi sini. Nah, nggak sempat berhenti, kita jalan dulu. Hijaunya masih nyala ya guys, berarti belum kepake nih. Nah sekarang warna kuning lagi. Nah kena lampu merah, sekarang kita berhenti. Oke, kita lihat. Kita stop, benar-benar stop, tek, mati. Lihat, RPM-nya mati ya guys, dan yang hijau-hijau juga tetap masih nyala ya. Dan bisa dilihat di bagian A sininya nih guys. Nah itu bekerja 13 detik, 14 detik, 15 detik. Nah itu cara berhentinya guys, cara kerja idling start stop engine-nya guys. Gitu. Nanti setelah itu akan dia nyala kembali. Nah cara pakainya kita harus nginjek rem terus nih guys, atau nggak pakai rem tangan. Nah di sini gue pakai rem kaki aja ya guys ya, tidak pakai rem tangan. Nah kalau misalnya kita injek kopling, dia akan nyala kembali lagi. Gitu guys cara kerja ini start stop engine-nya. Nah sekarang dia masih berhenti terus, masih bekerja terus ya. AC tetap nyala ya guys, tapi otomatis AC pendinginnya akan menghilang, tidak terlalu dingin. Sama belakang juga tetap masih nyala, tapi AC-nya gak terlalu dingin ya, agak berkurang dinginnya. Oke, ini masih bekerja cukup lama ya. Ini udah 1 menit. Lumayan hemat sih kalau gue bilang bakal hemat bensin 1 menit, tapi nggak jauh-jauh banget lah. Nah ini udah nyala tuh ya kan. Nah voltase aki jadi 12. Ketika dia 12 dia mungkin akan nyala kembali. Tadi kan 14 tuh. Nah sekarang 12, dia akan nyala kembali gitu guys. Karena dia akan menghemat, bukan menghemat juga sih, mengatur akinya juga. Kalau dia mati terus mungkin nanti akinya bakal boros kali ya, dipikirnya. Gitu guys. Oke, sekarang kita akan taruh lagi. Nah cara kerja idling start stop engine seperti itu guys. Ada lagi cara kerjanya seperti ini guys. Misalnya kita di lampu merah, ya kan, posisi mobil gak mau dimati nih. Nah kita injek kopling terus aja, dia gak bakal mati tuh mesinnya, dia akan tetap masih nyala terus. Nah nanti akan gua praktekin ya guys. Oke guys, ini kena lampu merah, tapi gue tetap jalan ya, karena kita lurus bukan belok.
Nah itu keluar lagi tuh hijau-hijaunya tuh guys. Nah kalau udah keluar hijau-hijau seperti itu ya, nah itu bisa kepake lagi tuh ini start stop engine nya tuh guys. Kalau posisi kita kena lampu merah atau kena macet, dia akan mati lagi mesinnya guys. Nah di sini kan soalnya kan gue pakai OBD. OBD ini kita bisa baca si voltase aki dan si mesinnya, Celsius panas mesinnya gitu loh. Nah saat ini panas mesinnya kan masih 92 derajat ya, jadi itu stabil banget dan bagus ya. Oke. Dan di sini masih kita belum kena stop dan masih jalan terus. Oke. Nanti kalau ada lampu merah lagi, dan depan masih ada lampu merah sih satu sih. Ini sih belum kena macet banget. Oke guys, jadi gue udah nyampe rumah, udah masuk komplek ya guys. Nah, jadi gini, si idling start stop engine ini ya, nih kita coba ya, kita akan berhenti posisi di sini misalnya. Tapi kita nginjek kopling nih nanti nih ya, dia nggak akan mati. Nih, kita nginjek kopling, ini posisi berhenti total nih guys, nggak bekerja nih. Sama sekali berhenti total. Terus gigi juga netral ya. Tuh bisa lihat gigi netral ya. Tapi kita tetap injek kopling ya. Tuh lihat. Tuh hijau-hijaunya hilang. Nah dia tetap nggak mati nih mesinnya nih. Tuh kita masuk gigi lagi, dia jalan lagi. Hijau-hijaunya tetap hijau-hijaunya nyala kembali. Nah kalau misalnya guys kita mau matikan mesinnya, misalnya di lampu merah bener-bener mau matiin total. Nah gini, berhenti total ya, nginjek rem, habisin, tak, nah dia mati, masih bekerja, posisi netral. Tuh dia mati tuh. Kalau kita injek kopling lagi, nah dia nyala lagi, masuk gigi lagi gitu guys. Oke, sekarang gue mau masuk ke rumah dulu. Kita akan cek konsumsi BBM nya berapa ya guys, kira-kira ya. Jadi ini konsumsi BBM nya berapa, kita lihat, kita cek ya. Nah perjalanan 42,7 kilo nih guys ya. Posisi mati 1 menit 27, berarti kepake cuma dikit nih ya. 1:18,9 guys, lebih irit sedikit. Jadi lebih irit ya, tapi nggak jauh banget sih sebenarnya. Kalau misalnya cuman segitu, mungkin kalau kena macetnya banyak, kayak perjalanan macet terus, nah mungkin itu bisa jauh perbedaannya, karena ini kan kepake 1 menit gitu guys. Oke guys, jadi begitulah ya hasilnya compare antara pakai idling start stop engine dan tidak pakai. Jadi perbandingannya ya sebenarnya kalau nggak terlalu macet banget emang nggak terlalu pengaruh sih, tapi kalau belum macet banget itu pengaruh banget, keiritannya lumayan. Nah satu lagi guys, dan untuk kayak komponen yang bakal rusak atau enggaknya itu gue kurang tahu ya. Tapi jujur aja, kalau menurut gue pribadi sendiri ya, kalau menurut pribadi gue sendiri, gue sebenarnya nggak terlalu suka pakai idling start stop engine nya, karena menurut gue itu keiritan itu ya tergantung cara baunya kita juga. Kalau kita sukanya betot-betot gas-gas sampai RPM tinggi itu bakal boros juga sih. Kalau kita baunya santai-santai di bawah 3000 RPM terus, itu bakalan irit. Oke lah, sekian dulu guys vlog kita hari ini untuk compare antara pakai idling start stop engine dan tidak. Dan sampai jumpa. Bye bye sudah nonton.